One, two, three. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Zahra Muarom. Dalam kesempatan kali ini, aku dan 4 teman aku bakal ngebahas kerajaan tertua di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau ngingetin ke kalian dulu, jangan lupa cuci tangan dan selalu pakai masker bila berpergian untuk memutus tali penularan corona, sekaligus kita bisa membantu tenaga medis untuk mengurangi pasien. Oke, yang pertama aku bakal ngebahas Kerajaan Mulawarman. Menurut banyak pakar sejarah, Kerajaan Mulawarman dapat dikatakan sebagai kerajaan tertua di Indonesia karena banyak bukti prasasti Yupa Mulawarman dengan tulisan huruf Palawa. Kerajaan Mulawarman ini diperkirakan terletak di Desa Muara Kaman di Tanggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Diperkirakan lagi kerajaan Mulawarman terdiri sekitar abad 5 Masehi dan diperintah oleh seorang raja yang bernama Maharaja Kundungga. Walaupun sudah banyak yang sepakat menjadi kerajaan Mulawarman yang tertua di Indonesia, tapi banyak juga loh teman-teman yang ngebantah kalau kerajaan Mulawarman itu bukan kerajaan tertua di Indonesia. Karena banyak prasasti termasuk prasasti Yupa Mulawarman menggunakan batu sejenis batuan beku dengan struktur kolumnar join yang tidak ditemukan di daerah tersebut. Batu jenis ini justru banyak ditemukan di sekitar Gunung Padang, Jawa Barat dengan umur batuan yang sama. Menurut kalian gimana? Oke, selanjutnya kerajaan tertua akan dilanjut sama teman aku. Baiklah, saya Rasa Manik akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang Kerajaan Koing. Masih di daratan Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi, terdapat sebuah kerajaan yang dinamakan Koing. Kerajaan Koing ini didirikan oleh Kang Tai dan Wancen dari Wangsawu atau dari Tiongkok. Yang diperkirakan kerajaan Koing ini didirikan di abad 2 sebelum Masehi. Kerajaan Koing ini juga terkenal sebagai pusat perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Banyak kerajaan-kerajaan dari luar negeri yang datang ke kerajaan Koing untuk melakukan transaksi perdagangan. Namun pada saat ini belum ada bukti autentik yang menunjukkan bahwa dulunya di Jambi terdapat kerajaan Koing tersebut. Oke guys, nama gue Arya Prasetya. Gue akan lanjutin dari pembahasan selanjutnya. Yang ketiga ini ada dinamakan dari Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis ini walaupun tidak ada bentuk fisik sebagai perujuk keberadaannya, akan tetapi cerita tentang keberadaan sebuah kerajaan tua bernama Kerajaan Kandis tetap ada dan dikenal oleh banyak orang tua. Lokasinya itu di Jambi guys. Menurut banyak penuturan, baik dari orang sekitar atau juga pakar, diperkirakan ciri-ciri lokasi dan karakteristik serta berbagai macam yang dimiliki kerajaan Kandis ini dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Plato pada 347 terkait sebuah kerajaan terkenal yaitu Atlantis guys. Nah, sayangnya masih banyak pakar lain yang meragukan keberadaan kerajaan Kandis tersebut guys. Nah, apalagi disaut pautkan dengan kerajaan Atlantis. Hal ini dikarenakan ketiadaan bukti otentik yang dapat dijadikan rujukan bahwa kerajaan Kandis ini, kalau kata orang itu tidak ada bentuk fisik. Nah, tapi kalau kata orang tua di lokasi di Jambi, nah kerajaan Kandis ini ada, tapi hanya berupa beberapa bentuk batu yang menjadi asumsi dasar atau awal bahwa benda-benda tersebut pada zaman dahulu adalah milik kerajaan Kandis gitu guys. Jadi oke guys, itu adalah kisah dari kerajaan Kandis yang berlokasi di Jambi. Oke guys, sekarang gua akan ngejelasin kerajaan Salakanegara. Jadi kerajaan Salakanegara ini adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Menurut naskah Wangsakerta di Pantai Teluk Lada atau yang masuk wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten, terdapat sebuah kerajaan tua yang dikenal dengan Kerajaan Salakanegara atau Negara Perak. Kerajaan ini juga dikenal dengan nama Raja
Brahmataputra yang penduduk masih menganut agama Hindu, guys. Diperkirakan kerajaan satu ini dibangun sekitar abad 130 sebelum Masehi dengan raja pertamanya yang bernama Dewa Warman atau bergerak Prabu Darmolo, kepala Dawa Warman. Luas kekuasaan dari kerajaan Salakanegara mencapai sekitaran Banten ke arah timur sampai dengan pesisir selatan Sukawarbumi atau Sumatera. Tidak ada jejak rekam pasti dari kerajaan Salakanegara sehingga cukup sulit untuk mengetahui sejarah lebih pasti tentang kerajaan satu ini. Tapi jika dilihat dari waktu berdirinya, Salakanegara yang sudah eksis sejak abad kedua jelas lebih tua ketimbang Kutai yang baru muncul pada abad keempat Masehi. Namun yang melemahkan klaim Salakanegara adalah bukti fisik terkait asal muasal kerajaan ini sangat minim. Berbeda dengan riwayat Kutai yang dilacak melalui penemuan sejumlah prasasti, modal untuk mempertahankan argumen bahwa Salakanegara adalah kerajaan berupa pertama di Nusantara hanya berupa catatan perjalanan dari Cina. Kerajaan Salakanegara memang telah menjalin hubungan dengan dinasti Han. Bahkan, kerajaan Sunda ini pernah mengirimkan utusan ke Cina pada abad ke-3. Nah, diperkirakan merupakan kerajaan paling awal yang ada di Nusantara. Nah, ini juga masih misterius guys. Karena Salakanegara diyakini sebagai leluhur suku Sunda. Hal ini dikarenakan karena wilayah peradaban Salakanegara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad, dan yang memperkuat lagi adalah kesamaan kosakata antara Sunda dan Salakanegara. Di samping itu ditemukan bukti lain berupa jam Sunda atau jam Salakanegara, suatu cara penyebutan waktu atau jam yang juga berbahasa Sunda. Hai guys, nama gue Devira. Kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia setelah kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Negara. Taruma yang artinya tarum atau nila merupakan sungai yang membelah Jawa Barat, yakni Sungai Citarum, sedangkan negara berarti kerajaan atau negara. Ada beberapa nama sebagai pengenal kerajaan yang diperkirakan didirinya sekitar abad keempat Masehi satu ini, seperti Tarumanegara, dan Taruma. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan besar yang pernah didirikan di Pulau Jawa dengan penduduk yang menganut agama Hindu aliran Wisnu. Menjadi raja pertama di Tarumanegara hanya saja raja yang paling tersohor adalah Purnawarman. Seperti halnya kerajaan Mulawarman, banyak prasasti yang ditemukan dan dapat dijadikan bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara, yaitu seperti kebun kopi, prasasti Tugu, prasasti Manjul, dan banyak lagi. Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Raja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten. Raja Guru Jaya merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Sri Lanka, India. Konon, Raja Singawarman berhasil meloloskan diri dari musuh Nusantara karena kerajaan tempatnya mengalami serangan secara terus-menerus oleh kerajaan Mangganda. Sehingga pada masa pengasihnya, Jaya Singawarman mendirikan kerajaan baru yang diberikan nama Kerajaan Tarumanegara. Gimana teman-teman? Cukup menambah wawasan baru kan? Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe buat dukung kita semua bikin konten bermanfaat dan mendidik terus. See you!